Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Qin Wu dengan erat mengepalkan tinjunya. Seikat rambutnya berkibar ke bawah. Wajahnya meneteskan darah dari luka energi pedang yang dibuat di pipinya. Darah ilahi merah cerah berkilau dan tembus pandang, seolah-olah mengalir dengan cahaya warna-warni merah. Kamu, bagus, bagus, bagus. Giginya terkatup rapat. Cahaya perak bermekaran dari tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak. Ini benar-benar rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Apakah ini semua jumlah dewa? Shi Hao memegang pedang ajaib saat dia bergerak melintasi langit untuk mengejar. Ketika Qin Wu mendengar ini, semua darah di dalam tubuhnya melonjak ke langit dan hampir keluar dari dagingnya. Wajahnya merah padam dan penuh dengan rasa malu dan kebencian. Dia benar-benar dipermalukan oleh manusia fana. Di atas segalanya, sepotong daun telinganya telah dipotong, dan dia nyaris tidak bisa memotong seluruh telinganya. Jenis rasa malu ini sulit diungkapkan. Pada saat yang sama, telinganya berdarah, dan di dalam kemerahan ada cahaya perak. Itu menetes sedikit demi sedikit, meluncur terus-menerus. Ada keindahan yang agak kejam pada penampilannya. Qin Wu marah, dan wajahnya pucat. Manusia di depan matanya benar-benar berani mengayunkan pedang melawan dewa, melukai wajahnya dan melukainya. Apalagi kata-katanya penuh dengan penghinaan. Itu tidak bisa ditoleransi. Tetap berlari. Shi Hao mengejar dan berbicara seperti ini. Kata-katanya membawa semacam dominasi. Pakaiannya berkibar-kibar, dan niat perangnya naik ke langit. Seluruh keberadaannya tampak seperti dewa atau iblis alami. Wajah Qin Wu menjadi benar-benar hijau dan pucat. Seorang manusia benar-benar berbicara seperti ini padanya, menyuruhnya lari. Apa tingkat ketidakhormatan ini? Ada penghinaan dan penghinaan dalam penghujatannya. Namun, dia tidak berani tinggal di satu tempat, karena pagoda kecil setinggi 1 inci itu terlalu menakutkan. Latar belakangnya sangat luar biasa dan cukup kuat untuk mengejutkan para dewa surgawi di alam yang lebih tinggi. Jika dia berani berbalik dan bertarung, maka dia pasti akan jatuh. Faktanya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan pagoda kecil putih bersih itu. Keduanya berada di level yang sama, tapi itu adalah raksasa sejati di dunia ini yang bisa membalikkan langit dan bumi. Qin Wu bergegas menuju Gunung 5 Fase. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, karena manusia itu menyuruhnya lari, dan dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Bahkan dia sendiri merasa terhina dan malu. Dia adalah dewa yang mengabaikan dunia manusia. Dia telah hidup di atas segalanya selama bertahun-tahun, menerima rasa hormat dari semua orang. Mereka semua akan membungkuk dalam ibadah ketika mereka melihatnya, namun dia dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Jadi, seorang dewa hanya berjumlah sebanyak ini, hanya tahu bagaimana menjalankan hidupnya dan tidak tahu apa itu kehormatan, kata Shi Hao. Jenis kata-kata ini membawa rasa dingin dan bahkan lebih merupakan jenis penghinaan. Cahaya perak berkedip di mata Qin Wu. Energi esensi tubuhnya melonjak, dan rambutnya beterbangan dengan kacau seolah-olah akan dibakar. Masih ada seseorang di alam bawah yang berani mempermalukannya seperti ini. Dia tidak bisa menelan rasa malu ini. Kamu akan membayar untuk berbicara omong kosong seperti itu. Dia berteriak. Ci! Shi Hao mengangkat tangannya. Pedang ajaib itu berkedip dengan cahaya dan mengalir dengan cahaya kilat saat diretas. Artefak surgawi penjaga negara ini dibentuk dari tulang binatang peringkat surgawi. Pada saat ini, itu berubah menjadi suwani emas yang kuat dan mengesankan.
Itu meraung ke langit dan melahap esensi matahari dan bulan, meletus dengan kilat yang tak ada habisnya. Suara gemuruh yang hebat terdengar. Petir melonjak, berasal dari busur listrik yang menyilaukan. Itu sangat tebal karena mengelilingi Qinwu. Ini adalah fluktuasi tingkat dewa. Kekuatan artefak magis cukup untuk menguapkan sungai besar atau danau besar, dan bahkan bisa menghancurkan gunung yang tinggi. Kekuatannya tidak ada habisnya. Jika bukan karena tempat ini adalah gunung abadi, memiliki banyak formasi ilahi di tempat, petir yang jatuh pasti akan mengubah tanah murni yang tak terbatas ini menjadi abu tanpa meninggalkan apapun. Pak! Qinwu berbalik dan melemparkan telapak tangan untuk membela diri melawan petir. Simbol perak berkembang dari dalam telapak tangan dan jari-jarinya. Ini adalah hukum Dao-nya. Itu memblokir pancaran petir dan menghancurkan listrik. Weng! Kehampaan itu bergetar. Ini adalah serangan destruktif skala besar. Cahaya perak mengalir seperti sungai saat mereka bergegas menuju langit untuk kusut dengan pancaran petir. Sebuah ledakan yang luar biasa terdengar, melepaskan suara memekakkan telinga. Qinwu adalah dewa, dan dia seharusnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan manusia dengan satu serangan, jadi dia seharusnya tidak harus membela diri seperti ini sama sekali. Namun, dia bahkan tidak bisa melukai lawannya. Dengan pagoda kecil yang melindungi Shihao, dia sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, petir emas merobek dan turun, meretas tubuhnya, meninggalkan bahunya hangus hitam. Rambut panjangnya yang bersinar berdiri, dan tubuhnya sangat terguncang. Qinwu sangat marah. Dia menderita kerugian lain dan sekali lagi dipermalukan oleh seorang manusia. Dia merasa seolah-olah tungku besar meledak di dalam dirinya, dan aliran api mengalir melaluinya. Kamu berani tidak menghormati dewa? Di masa depan, tubuh Anda pasti akan binasa dan Dao Anda akan hancur. Anda akan dikutuk ke neraka abadi. Dia berkata dengan gigi terkatup. Cincin cahaya perak yang aneh menyebar ke sekeliling dan berdesir keluar. Hanya beberapa dewa palsu, namun kamu berani bersumpah dengan nama dewa. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Pagoda kecil itu berkata. Saat itu tergantung dari rambut Shihao, itu bergoyang ringan. Meskipun hanya sedikit energi yang dilepaskan, itu benar-benar menetralkan riak perak. Riak itu awalnya seperti kutukan. Itu berfluktuasi dengan jenis energi misterius yang tidak akan segera meledak, tetapi tetap berada di tubuh targetnya. Itu akan meletus suatu saat di masa depan dan menyebabkan jiwa mereka runtuh. Qinwu merasa kepalanya akan meledak. Setelah dicaci maki oleh pagoda kecil, dia tidak bisa membantahnya sedikit pun. Dia menjulang di atas dunia manusia dan bisa mengabaikan ahli tertinggi dan yang lainnya. Namun menuju pagoda seperti batu giok putih salju ini, dia menemukan bahwa dia merasakan ketakutan bawaan. Qinwu terbang mundur, merasakan gelombang teror. Wajahnya pucat pasi, dan hatinya dipenuhi perasaan tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia merasa ketakutan seperti ini, takut bahwa dia mungkin benar-benar mati di sini. Di mana kakekku? Shihao mengejarnya dan bertanya dengan keras. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan mengarahkan pedang ke kepalanya. Wajah Qinwu tiba-tiba berubah ekspresi. Dia ingin meledak dalam kemarahan, tetapi ketika dia melihat pagoda kecil di rambut Shihao, dia kemudian merasakan ketakutan besar di dalam. Pikirannya rumit dan tidak nyaman. Bagaimana dia bisa menyerah ketika ditanyai oleh manusia fana? Ini adalah gunung abadi. Ada dewa surgawi alam yang lebih tinggi yang menghadap ke sana, dan ada puncak 5 fase di bawah di alam yang lebih rendah. Anda sebaiknya mempertimbangkan kembali dengan hati-hati. Kata-katanya sedingin es, dan setelah berbicara, dia mengatupkan giginya erat-erat. Ci! Pedang Shihao tersapu. Cahaya pedang itu seperti pelangi.
Karena dia sudah memutuskan untuk pergi sejauh ini, apa yang harus ditakuti? Lupakan dewa surgawi di alam yang lebih tinggi, bahkan jika mereka turun ke dunia ini di masa depan, dia masih tidak akan menyesali tindakannya. Hari ini, dia akan menghancurkan gunung abadi untuk menemukan orang yang dicintainya. Dia akan membalikkan langit dan membalikkan bumi. Mata Qin Wu sedingin es. Dia memiliki kepercayaan diri seorang dewa, dan saat ini, ada nyala api besar yang menyala di dalam pikirannya. Dia telah dipandang rendah oleh manusia lagi dan lagi. Bahkan jika dia merasa takut terhadap pagoda kecil itu, dia masih tidak mau dikejar dan ditekan seperti ini. Cahaya warna-warni perak berkembang dari tubuhnya, dan kekuatan magis membanjiri keluar seperti sungai. Mereka melonjak dalam kehampaan dan membentuk hamparan putih tanpa batas. Sayangnya, hanya dengan gemetar dari pagoda kecil, pancaran sinar perak hancur. Hanya pancaran pedang Shihao yang terus ada. Itu menyapu ke depan dan menebas ke arah Qin Wu. Itu luar biasa dan menakjubkan. Peu. Cahaya berdarah berkedip. Salah satu lengan Qin Wu dipenggal, menimbulkan begitu banyak rasa sakit padanya sehingga dia berteriak. Wajahnya terdistorsi, mengungkapkan ekspresi yang agak menyeramkan. Sebagai dewa, kapan dia pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan seperti itu? Dia benar-benar kehilangan lengan. Ini tak terbayangkan. Setelah mencapai Dao setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menerima cedera serius. Meskipun dia melarikan diri, dia masih melakukan semua yang dia bisa. Tubuhnya melonjak dengan cahaya perak, mengendalikan lengan itu untuk mencoba dan mendapatkannya kembali sehingga dia bisa memasangnya kembali. Kemudian, pancaran pedang tersapu, langsung memutuskan hubungan, memaksanya kehilangan lengan itu. Qin Wu meraung keras. Seluruh tubuhnya bersinar. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya karena marah. Dia lebih suka lengan dewa ini dihancurkan daripada mendarat di tangan pihak lain. Ini adalah bukti penghinaan. Dengan suara hong, lengan itu meledak, berubah menjadi pancaran sinar perak yang memenuhi dunia ini. Seolah-olah api perak dari surga melompat-lompat. Itu penuh dengan energi ilahi. 5 elemen itu ada di mana-mana. Tidak ada yang tidak bisa mereka tembus, tidak ada yang tidak bisa mereka musnahkan. Membakar. Qin Wu melantunkan mantra. Ini adalah teknik ilahi yang menakutkan, dan itu membawa kekuatan kutukan saat menyerang balik. Dia berharap untuk menggunakan lengannya sebagai sarana untuk menghancurkan dan menghancurkan Shihao. Sayangnya, serangan ini masih belum efektif. Pagoda kecil itu tidak mengambil tindakan, dan Shihao lah yang melepaskan aura aneh. Cincin cahaya misterius menyebar dari dadanya yang beriak dengan fluktuasi yang mencengangkan. Gelombang kekuatan hidup yang berkembang muncul dari tubuh Shihao. Itu adalah jenis kekuatan yang menggembirakan yang penuh dengan keinginan dan kerinduan. Kekuatan ini mencoba untuk mendapatkan cahaya perak yang dilepaskan dari ledakan. Ruang di sekitar mereka seperti lukisan gulir, bergetar di bawah kekuatan ilahi. Tulang dada Shihao bersinar dan melepaskan gelombang nyanyian kitab suci. Orang kecil seukuran kepalan tangan sedang duduk di atas tulang, menarik esensi spiritual tak berujung dari dunia luar ke dalam tubuhnya. Di langit, lengan yang hancur dan darah suci yang menyala semuanya berubah menjadi cahaya. Mereka tersedot, membentuk aliran perak. Ekspresi Qin Wu berubah. Esensi kehidupan yang terkandung di dalam lengan itu sedang dikeringkan dan digunakan oleh orang lain. Seperti aliran nektar manis yang menetes, semuanya berkumpul di dada Shihao. Itu tidak memasuki tempat di mana sutra dilantunkan, dan malah menjadi bahan makanan untuk tulang makhluk tertinggi Shihao. Qin Wu meraung. Dia sangat tidak mau menerima situasi ini. Meskipun lengannya meledak dan tidak bisa ditarik kembali, dia tetap tidak ingin itu diserap dan disempurnakan oleh Shihao.
Ini adalah jenis penghinaan. Sebagai dewa, setiap tulang dan rambut adalah objek ilahi. Bagaimana mereka bisa diremehkan oleh manusia seperti ini dan benar-benar digunakan sebagai makanan? Jika berita ini keluar, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Dia mengaduk kutukan untuk membuat Shi Hao yang saat ini memurnikan darah ilahinya meledak, menjatuhkannya ke kutukan abadi. Namun, kekuatan kutukan itu tidak bisa mendekati lawannya sama sekali. Mantra yang dia lantunkan benar-benar dikalahkan, dan hukum alam tidak dapat terbentuk. Hanya ada cincin cahaya samar yang sangat lemah. Pada saat ini, Shi Hao merasa sangat bahagia, dan semangatnya terasa sempurna. Energi dagingnya berlimpah, dan dia merasa seringan bulu. Cukup banyak esensi yang dibutuhkan tulang diperoleh dalam sekali jalan. Ini bukan melahap sepenuhnya, melainkan jenis ekstraksi dan penyempurnaan. Tulang yang berharga bersinar dengan cemerlang dan gemilang. Orang kecil yang duduk di atas tampak cemerlang seperti matahari. Orang kecil itu mengambil dan mengirimkan esensi. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, mengelilingi tubuhnya dan menyelimuti seluruh tulang. Dia melepaskan fluktuasi misterius yang naik dan turun di dalam kehampaan, menyempurnakan cahaya dan darah suci yang keluar dari lengannya. Itu tidak mengambil daging atau tulang dan murni memurnikannya. Hanya mengambil esensi surga dan bumi bawaan di dalam lengan itu, mengubahnya menjadi cahaya perak. Itu tersedot ke dada Shi Hao dan diubah menjadi energi ilahi yang kaya. Segera, tulang itu menyerap semua esensi ilahi perak. Dewa kecil dan tidak penting, kamu terlalu lemah. Kekuatan ilahi Anda sangat tipis, kata Shi Hao. Qin Wu sangat marah. Dia dipandang rendah oleh manusia sedemikian rupa, dan ini bahkan seseorang yang dia pandang rendah sebelumnya. Itu terlalu jelek untuk dilihat. Dadanya penuh amarah. Meskipun lengannya meledak dan sejumlah besar kekuatan ilahi tersebar ke dalam kehampaan, masih ada bagian yang diserap oleh Shi Hao. Inilah yang tidak bisa diterima Qin Wu. Dia diejek sekali lagi, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Hong! Saat melarikan diri, dia melepaskan serangan hukum alam. Kemudian, dia meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dia ingin naik gunung 5 fase dan mencari perlindungan. Kemudian, dia merasakan gelombang kengerian. Untuk beberapa alasan, meskipun dia terbang begitu lama, sepertinya dia tidak akan pernah mencapai puncak 5 fase. Itu jelas tidak terlalu jauh. Tetapi jarak ini sepertinya tidak akan pernah bisa ditutup. Dia sudah meletus dengan kekuatan ilahi yang menyala-nyala. Cahaya perak menutupi dunia saat dia mencoba menerobos wilayah ini, membuat tempat ini benar-benar kacau. Langit dan bumi tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun, dia masih belum bisa mencapai puncak 5 fase. Di kejauhan, 2 ahli tertinggi berteriak ketakutan. Mereka menggigil kedinginan, dan mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi di dalam, ketakutan yang dirasakan seseorang terhadap malapetaka yang akan datang. Dewa Klan sebenarnya dikalahkan begitu saja, jadi bagaimana mereka bisa melawan? Mereka merasa seperti mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka lagi karena mereka gemetar ketakutan. Lebih jauh lagi, Qin Hao mengerutkan bibirnya. Dia diam-diam berdiri di kejauhan dengan pakaian pertempuran ilahi, berlindung di sudut. Qin Wu akhirnya menyadari bahwa ada dinding yang menghalangi di depannya yang diringkas dari simbol. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.